Hai guys, welcome back to Soundspec Podcast. Ada satu pertanyaan yang jarang diucapkan dengan jujur, tapi seringkali dipraktikkan. Kenapa anak perempuan yang bahkan baru tamat SD, SMP, atau SMA seolah wajib segera bekerja, dan kalau tidak langsung dicap sebagai beban keluarga? Padahal, kalau kita berhenti sebentar dan berpikir jernih, ada satu fakta dasar yang sering diabaikan. Anak, laki-laki maupun perempuan, adalah tanggung jawab orang tua. Dan dalam Islam, tanggung jawab nafkah itu jelas berada di pundak ayah. Bukan anak perempuan, dan bukan keadaan sosial. Bekerja bagi perempuan sejatinya adalah opsi yang mulia, bukan kewajiban yang dipaksakan. Kalau seorang perempuan memilih bekerja untuk menambah pengalaman, belajar disiplin, mengenal dunia kerja, melatih kemandirian, atau sekedar punya uang jajan sendiri, itu sehat, itu bagus, itu progresif. Tapi masalahnya muncul ketika bekerja bergeser makna dari sarana tumbuh menjadi alat lepas tangan orang tua. Ketika anak perempuan yang belum bekerja dianggap beban, seolah-olah keberadaannya harus segera dikonversi menjadi produktivitas ekonomi. Padahal ia masih anak, padahal ia masih fase belajar hidup. Ironisnya, kalau anak itu di rumah membantu bersih-bersih, masak, mengurus rumah, mengurus adik, itu sering tidak dianggap kerja. Karena kerja dalam kacamata sosial kita baru sah kalau menghasilkan uang. Tenaga emosional dan domestik perempuan sering dianggap gratis, bahkan tidak dihitung. Ini bagian yang paling sensitif, tapi juga paling nyata. Ada ayah yang sehat, masih kuat, punya aset, punya penghasilan, punya peluang untuk mengelola harta, tapi narasi yang dibangun di rumah selalu sama. Nggak ada uang, harus hemat, jangan jadi beban. Aneh ya? Bukan karena benar-benar miskin, tapi karena pelit pada tanggung jawab. Dalam psikologi keluarga, ini sering berkaitan dengan financial control. Ketika uang tidak sekedar alat memenuhi kebutuhan, tapi alat kekuasaan. Anak dan istri dibuat merasa merepotkan supaya mereka belajar menahan diri, bukan karena keadaan, tapi karena pilihan orang tua itu sendiri. Yang lebih menyakitkan, anak perempuan diajarkan merasa bersalah hanya karena ada. Tetangga ikut bicara, saudara ikut menilai, keluarga besar ikut mengomentari. Udah gede kok masih nganggur? Cewek kok di rumah aja? Kasihan orang tuanya. Padahal tidak ada yang benar-benar bertanya apakah orang tuanya memang tidak mampu atau hanya tidak mau bertanggung jawab penuh. Masyarakat kita sering lebih sibuk menormalisasi tekanan daripada membela yang lemah. Anak perempuan dijadikan objek latihan hidup keras seolah-olah penderitaannya adalah kurikulum wajib. Lucunya, ini sering dibungkus dengan kalimat manis. Biar mandiri, biar kuat, biar tahu susah. Padahal mandiri itu dibimbing, bukan didorong jatuh lalu disuruh bangkit sendiri. Sekarang kita bicara jujur, tanpa romantisasi. Kalau orang tua benar-benar tidak mampu, sakit, tidak punya penghasilan, tidak punya aset, tidak punya pilihan, dan anak bekerja untuk membantu keluarga, itu adalah kondisi darurat, bukan kesalahan anak. Tapi kalau orang tua tetap memilih punya anak tanpa kesiapan finansial, lalu menjadikan anak sebagai solusi ekonomi, pertanyaannya memang pantas diajukan. Bukankah itu egois? Berani menciptakan kehidupan, tapi tidak siap menjamin keberlanjutannya. Lalu membebankan konsekuensinya pada anak, terutama anak perempuan, yang paling sering disuruh mengalah. Cinta tanpa tanggung jawab bukan pengorbanan. Itu pelarian. Yang paling sering dimintai dari anak perempuan bukan uang, tapi pengertian. Ngertilah kondisi orang tua, ngertilah keadaan keluarga, ngertilah jangan minta macam-macam. Anak perempuan dilatih dewasa sebelum waktunya, dipaksa kuat sebelum sempat rapuh, diminta paham sebelum sempat dipahami. Padahal menjadi anak juga hak, disokong juga hak, dilindungi juga hak. Setelah bicara tentang kenapa perempuan harus kerja, bahkan sejak tamat sekolah, ada satu fase yang tekanannya justru lebih kejam. Ketika seorang perempuan sudah menyelesaikan sarjana tapi belum masuk kerja formal. Di titik ini, rumah tidak lagi dianggap tempat aman, melainkan ruang tunggu yang dicurigai. Kata nganggur berubah dari status sementara menjadi cap moral. Seolah-olah setelah wisuda, perempuan kehilangan hak untuk diam sejenak, bernafas,
dan menyusun ulang arah hidupnya sendiri. Yang aneh, standar ini nyaris tidak berlaku pada laki-laki. Laki-laki masih diberi waktu untuk mencari pengalaman, mencari yang cocok, atau belum rezekinya. Tapi perempuan terlalu lama di rumah dianggap gagal. Terlalu lama tidak berseragam dianggap tidak punya masa depan. Padahal, banyak perempuan setelah sarjana bukan tidak bekerja, melainkan bekerja dengan cara yang tidak sesuai selera sosial, seperti freelance, usaha kecil, proyek lepas, kerja online, atau membangun sesuatu perlahan dari rumah. Masalahnya satu, kerja mereka tidak kelihatan. Tidak ada seragam, tidak ada kantor tetap, tidak ada jam masuk yang bisa diceritakan ke tetangga. Dan disinilah obsesinya muncul lagi. Obsesi lama yang sama. Fetisisme terhadap pekerjaan berseragam, terutama ASN dan profesi resmi. Sama seperti yang terjadi pada isu mantu idaman. Di tahap ini pun seragam kembali jadi penentu nilai manusia. Bukan seberapa besar tanggung jawabnya, bukan seberapa keras usahanya, tapi seberapa mudah pekerjaannya dijelaskan ke orang lain. Secara psikologi sosial, ini berkaitan dengan status visibility. Masyarakat cenderung menghargai pekerjaan yang bisa dilihat, difoto, dipamerkan, dan dipahami secara sederhana. Kerja dari rumah, kerja berbasis digital, atau kerja berbasis ide dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi simbol visual yang familiar. Apalagi jika yang melakukannya adalah perempuan. Ada ekspektasi gender yang bekerja diam-diam. Perempuan setelah S1 dianggap sudah siap pakai. Kalau belum langsung kerja formal, muncul narasi bahwa dia males, terlalu pilih-pilih, atau membebani orang tua. Padahal, seringkali ia justru sedang menyusun hidupnya dengan lebih sadar. Ironisnya, kerja domestik yang ia lakukan di rumah tetap tidak dihitung. Membantu beres-beres, mengelola rumah, membantu orang tua, atau bahkan menghasilkan uang dari rumah tetap dianggap bukan kerja karena tidak berseragam. Di titik ini, rumah berubah makna. Bukan lagi ruang kontribusi, tapi ruang yang dianggap stagnan. Padahal bagi banyak perempuan, rumah justru fase strategis. Tempat memulihkan diri setelah tekanan akademik, menyusun modal, membangun portofolio, atau menata ulang arah hidup tanpa gegabah. Masalah utamanya bukan semata soal kerja atau tidak kerja. Masalahnya adalah perempuan tidak diberi hak sosial untuk pause. Tidak diberi ruang untuk pelan, tidak diberi izin untuk tumbuh tanpa penonton. Masyarakat lebih rela melihat perempuan capek tapi kelihatan, daripada tenang tapi berkembang. Lebih suka melihatnya sibuk demi validasi luar, daripada stabil demi masa depan sendiri. Disinilah semuanya kembali ke akar yang sama. Kita hidup di budaya yang lebih peduli pada omongan orang lain daripada kebahagiaan anaknya sendiri. Yang lebih takut dinilai tetangga daripada melihat apakah anak perempuannya sehat secara mental. Yang lebih bangga menyebut status pekerjaan daripada memahami proses manusia di baliknya. Padahal, tidak bekerja formal setelah S1 bukan dosa, tidak berseragam bukan aib, tinggal di rumah bukan berarti mundur. Yang berbahaya justru budaya yang meremehkan manusia hanya karena jalur hidupnya tidak mudah dipamerkan. Karena perempuan tidak diciptakan untuk memuaskan ekspektasi sosial. Perempuan diciptakan untuk hidup dengan sadar, bertumbuh dengan caranya sendiri, dan berharga. Bahkan ketika dunia belum siap mengakui bentuk kerjanya. Bekerja bagi perempuan adalah kehormatan, tapi menafkahi anak adalah kehormatan orang tua, terutama ayah. Jangan dibalik, jangan dipelintir, jangan dinormalisasi. Karena perempuan yang bekerja karena pilihan akan tumbuh percaya diri, tapi perempuan yang bekerja karena terpaksa akan tumbuh dengan luka yang rapi, tak terlihat, tapi menetap lama. Dan mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi kenapa anak perempuannya belum kerja, melainkan kenapa orang tuanya begitu cepat melepaskan tanggung jawab. Oke guys, thanks sudah dengerin podcast kali ini. Ada yang relate gak dengan topik yang aku bawain kali ini? Kalau iya, boleh komen di bawah deh. Kalau mau request juga boleh komen di bawah. See you next podcast. Bye-bye.